Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli, NIM 09120200010, dari kelompok 1B frekuensi 1, Laboratorium Fisika Dasar, Fakultas Teknologi Industri, jurusan Teknik Industri, kelas A1, Universitas Muslim Indonesia, angkatan 2020. Dalam lab praktikum fisika dasar ini ada 5 percobaan. Salah satunya yang akan saya jelaskan yaitu percobaan poligon gaya. Dalam percobaan poligon gaya, tujuannya dibagi menjadi 2, yaitu tujuan instruksi umum dan tujuan instruksi khusus. Tujuan instruksi umum yang pertama adalah kami dapat mengetahui konsep penyusunan gaya. Yang kedua, kita dapat menerapkan konsep metode poligon gaya pada sistem yang bekerja pada lebih dari 2 gaya. Tujuan instruksi khususnya yang pertama, kita dapat menentukan besarnya sudut gaya yang terbentuk dan menggambarkannya. Yang kedua, kita dapat menentukan atau menghitung besar jumlah resultan gaya, baik secara analisis maupun grafis. Adapun teori yang digunakan yaitu gaya. Gaya adalah suatu tarikan atau dorongan yang diberikan pada benda untuk sifat-sifat gaya, yaitu merubah arah, bentuk, dan posisi benda. Teori kedua yaitu poligon gaya. Teori kedua yaitu poligon. Poligon terbagi menjadi 4, yaitu poligon tertutup, terbuka, bercabang, dan kombinasi. Hukum yang berhubungan dengan percobaan poligon gaya yaitu hukum 1 Newton yang berbunyi bahwa percepatan benda sama dengan 0 jika gaya total yang bekerja padanya sama dengan 0. Yang kedua, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa percobaan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada sebuah benda sebanding dengan besar gaya yang berbanding terbalik. Hukum Newton 3 menyatakan bahwa setiap ada gaya, aksi timbul, ada reaksi. Alat yang digunakan dalam percobaan poligon gaya adalah kertas grafik, peralatan poligon gaya, busur derajat, dan beban pemberat. Prosedur kerja. Pertama-tama, kami menyiapkan beban yang diperlukan untuk percobaan, yaitu busur derajat dan beban pemberat. Setelah itu, kami menyeimbangkan tali dan menahannya dengan jari pada peralatan poligon gaya. Setelah seimbang, kami kemudian memberi beban pemberat pada keempat sisinya. Setelah beban pemberat dimasukkan, kami kemudian melepaskan secara perlahan dan melihat ke arah mana tali pada alat poligon bergerak. Setelah itu, kami kemudian mengukur sudut Q1, Q2, Q3, dan Q4 yang terbentuk akibat beban pemberat yang diberikan dengan busur derajat. Kami menghitung sudut yang dibentuk pada keempat sisi tersebut dengan menahan tali pada alat poligon agar arah dan sisinya tidak berubah. Kami melakukan percobaan tersebut sebanyak 4 kali. Pada setiap beban pemberat, setelah melakukan percobaan tersebut, selanjutnya kami melakukan percobaan yang sama dengan mengubah beban pemberat yang dimasukkan. Kami melakukan percobaan yang sama terhadap beban kedua yang dimasukkan dan menghitung sudut yang dibentuk sebanyak 4 kali sesuai dengan petunjuk dari arahan asisten. Pembahasan. Dari hasil pengamatan dan analisa perhitungan dilakukan di mana pada tabel 1 dengan M1 sama dengan 0,09 kg, M2 0,06 kg,
M3 0,21 kg, M4 0,08 kg, dan rata-rata 0 yaitu 28,6 derajat, 51 derajat, 33 derajat, 20,8 derajat, di mana Rx sama dengan min 0,567 567 N dan Ry sama dengan 0,876. Pada tabel 2 dengan M1 sama dengan 0,12 kg, N2 0,14 kg, M3 0,07 kg, M4 0,09 kg, dan rata-rata 0 yaitu 23 derajat, 22 derajat, 39,4 derajat, dan 40 derajat, di mana Rx sama dengan 0,044 N, Ry sama dengan 0,0769 dan R sama dengan 0,0885. Kesimpulan dari hasil percobaan poligon gaya yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa gaya dihasilkan pada saat terjadinya sebuah pergerakan pada benang yang diakibatkan adanya gaya yang diberikan oleh beban. Apabila gaya yang diberikan oleh beban kepada tali itu berbeda, maka sudut yang dihasilkan akan berbeda. Adapun pada percobaan ini dipengaruhi oleh beban yang diberikan pada setiap lengan yang ada. Hal tersebut dipengaruhi oleh beban yang berbeda yang diberikan pada setiap katrol. Jadi dapat disimpulkan bahwa massa benda sangat berpengaruh pada penentuan sudut. Saran untuk asisten yaitu kami berharap konsep pengajaran ini dapat terus dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi. Saran untuk laboratorium, kebersihan laboratorium agar tetap selalu dijaga. Saran untuk praktikum. Dalam praktikum hendaknya lebih berhati-hati dan teliti dalam mengerjakan laporan serta analisa perhitungan, dan materi yang dibahas sebaiknya harus diperhatikan lebih mendalam. Ayat yang berhubungan dengan percobaan poligon gaya, yaitu barang siapa yang berat timbangannya atau kebaikannya, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-A'raf ayat 8. Sekian dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.